بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الشرك بالله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. رواه البزار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. رواه مسلم. اليأس من روح الله والقنوط من رحمته جل في علاه وصفان موبقان مهلكان، جاءت الشريعة بذمهما والتحذير منهما وبيان خطورتهما. إذا سيطر على القلوب أهلكاها، وإذا ولج إلى النفوس أعطباها، وهما معدودان في كبائر الذنوب وعظائم الآثام. قال الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومنشأ القنوط واليأس الجهل بالله عز وجل وبكماله سبحانه في أسمائه وصفاته، وأنه جل وعلا عليم أحاط بكل شيء علما، قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، تواب رحيم، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، كريم جواد، يمينه ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، غفور غفار لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، حي محسن يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، إلى غير ذلك من أسمائه الحسنى وصفاته العليا المقتضية لآثارها من العبودية لله وكمال الثقة به وحسن الالتجاء إليه وقوة التوكل عليه وشدة الطمع فيما عنده دون إياس أو قنوط. والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. ويقول جل وعلا في الحديث الآخر: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي الآخر: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فلما الإياس ولما القنوط؟ والله تبارك وتعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, mal kabair?" Wahai Rasulullah, apa itu dosa-dosa besar? Beliau alaihi salatu wasallam menjawab, "Asyirku billah wal iyasu min rauhillah wal qunutu min rahmatillah." Rawahul Bazzar. Dosa-dosa besar adalah mempersekutukan Allah, putus asa dari rahmat Allah, dan putus harapan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubati ma tami'a bi jannatihi ahad. Seandainya orang beriman mengetahui apa yang Allah siapkan dari hukuman, maka tidak seorang pun yang berharap untuk mendapatkan surganya. Walau ya'lamul kafir ma 'indallahi minar rahmah ma qanita min jannatihi ahad. Seandainya orang kafir mengetahui apa yang Allah siapkan dari rahmat dan kasih sayang, maka tidak akan putus asa dari surganya seorang pun. Hadis riwayat Muslim. Putus asa dan putus harapan dari rahmat Allah Azza wa Jalla adalah sifat yang membinasakan. Syariat sangat mencela dan memperingatkan dari dua sifat ini, yaitu putus asa dan putus harapan dari rahmat Allah. Kedua sifat ini sangat berbahaya apabila menguasai hati seseorang, hal itu dapat membinasakannya. Dan apabila merasuki jiwa seseorang, dia akan menjadi orang yang sengsara dan celaka. Karena keduanya, putus asa dan putus harapan, adalah termasuk dosa-dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, innahu la yai'asu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Sungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang kafir. Juga Allah berfirman, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Dan tidak berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang tersesat. Sumber keputusasaan adalah kebodohan terhadap Allah Azza wa Jalla. Juga kejahilan terhadap kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Orang yang putus asa dari rahmat Allah tidak mengetahui bahwasanya Allah Maha mengetahui, Maha meliputi segala sesuatu, Maha kuasa. Tidak ada sesuatu yang tidak mampu Allah lakukan di langit dan di bumi. Allah Maha penerima taubat, Maha pengasih, yang selalu membentangkan tangannya di malam hari, menunggu taubatnya orang yang berbuat dosa di siang hari, dan membentangkan tangannya di siang hari untuk menunggu taubat orang yang berbuat dosa di malam hari. Allah Maha Pemurah, Maha Dermawan. Tangannya penuh dengan kebaikan yang tidak akan pernah habis, yang terus-menerus Allah karuniakan kepada hamba-hambanya siang dan malam. Allah Maha Pengampun. Tidak ada dosa sebesar apapun yang tidak mungkin diampuni oleh Allah. Allah Maha Pemalu, Maha Baik. Allah malu kepada hambanya yang mengangkat kedua tangannya, kemudian ia kembalikan dalam keadaan tangan kosong. Juga nama-nama Allah yang sangat indah dan sifat-sifat yang sangat luhur, yang mengharuskan kita memurnikan ibadah hanya kepadanya dan yakin terhadap kebaikan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita selalu bersandar, bertawakal hanya kepada Allah dan tamak terhadap kebaikan-kebaikannya, ampunannya, tidak putus asa dan tidak putus harapan. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berkata dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, sungguhnya aku berada di atas persangkaan hambaku terhadapku. Juga dalam hadis yang lain Allah mengatakan, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali yang aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku, aku akan memberi petunjuk kepada kalian. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar kecuali yang aku beri makan, maka mintalah makanan kepadaku, aku akan memberi kepada kalian. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tidak punya pakaian kecuali yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan memberikan kepada kalian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian berbuat dosa siang dan malam dan aku mengampuni semua dosa, maka mintalah ampun kepadaku, aku akan mengampuni kalian. Juga Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi yang lain mengatakan, ya bna Adam innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Wahai anak Adam, sungguhnya selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku akan mengampuni kalian dan aku tidak akan peduli. Ya bna Adam, law balagat dhunubuka ananas sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali.
Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosa kalian sampai ke pintu langit, setinggi langit, kemudian kalian meminta ampun kepada aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya kalian datang membawa sepenuh bumi dosa, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, aku akan membawa sebanyak itu pula ampunan. Maka untuk apa putus asa dan putus harapan dari rahmat Allah, sedangkan Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai', sungguhnya rahmatku meliputi segala sesuatu. Wa man 'alima anna al-umura kullaha bitadbir Allah wa tasfirihi jalla fi 'ulah, wa annaha madiyatun bima qaddarahu wa qadahu, wa anna ma sha'a kan wa ma lam yasha' lam yakun, wa anna ma asaba al-'abda lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu, wa amana bidhalika haqqan istaraha qalbuhu wa lam yattarib, wa اطمأن فؤاده ولم ينزعج. وهل اضطراب القلب يرد أمرا مقدورا؟ وهل انزعاجه يجلب أمرا غير مقدر؟ اللهم إلا الآلام والغصص والحسرات التي تؤذي القلوب وتضعف إيمانها وتوهي من صلتها بالله تبارك وتعالى. ولهذا جاء دعاء الهم والحزن رادا العبد المهموم المحزون إلى هذا الأصل المتين. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال: فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. ومن كان إياسه وقنوطه بسبب كثرة ذنوبه وتعدد خطاياه فليتأمل كثيرا في قول الله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهي أرجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره ولا حاجة يسألها أن يعطيها جل في علاه، وهو سبحانه أجود من سئل وأوسع من أعطى وأرحم من استرحم وأكرم من قصد وأعز من التجئ إليه وأكفى من توكل عليه وأرحم بعباده من الوالدة بولدها. ولهذا قيل في حد الرجاء هو النظر إلى سعة رحمة الله. Dan barang siapa yang menyadari bahwa segala perkara itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, di bawah kendali Allah Jalla fi'ulah, dan bahwasanya semua akan berjalan sesuai dengan takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi, dan apa yang menimpa seorang hamba tidak akan meleset darinya, dan apa yang meleset darinya tidak akan menimpanya. Apabila dia beriman dengan hal tersebut, hatinya akan istirahat, akan santai, tidak goncang, akan tenang, akan tentram. Karena kegoncangan hati itu tidak akan merubah sesuatu yang ditakdirkan. Kekesalan tidak mungkin mendatangkan perkara yang tidak ditakdirkan. Maka orang yang goncang, orang yang kesal, orang yang sedih, hanya akan bertambah kesedihannya, akan mengganggu dan merusak hatinya, mengurangi keimanannya,
dan melemahkan hubungan ia dengan Allah Azza wa Jalla. Maka di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang merasa sedih, merasa kecewa, merasa galau, yang akan mengembalikan seorang pada kondisi yang baik, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asaba ahadan qattu hammun wala hazanun, faqala Allahumma inni abduk ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi illa adhhaba Allahu hammah wa huznah wa abdalahu makanahu faraha." Qala faqila ya Rasulullah ala nata'allamuha? Faqala bala yanbaghi liman sami'aha an yata'allamaha. Tidaklah seorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, merasa sedih, merasa galau, kecuali akan hilang jika ia berdoa dengan doa ini. Ya Allah, yang artinya, ya Allah, aku adalah hambamu, anak hamba perempuanmu, ubunku berada di tanganmu, keputusanmu berlaku padaku, keputusanmu dan takdirmu adil. Aku memohon dengan semua nama yang engkau beri nama dirimu, atau engkau ajarkan kepada salah satu makhlukmu, atau engkau turunkan dalam kitabmu, atau engkau rahasiakan dalam ilmu gaib di sisimu. Jadikanlah Al-Quran penyejuk hatiku dan cahaya bagi dadaku, penghilang kesedihanku, pengusir kegalauanku. Kecuali Allah akan mengusir kesedihan dan kegalauannya, dan Allah akan gantikan dengan kebahagiaan. Maka dikatakan dan ditanyakan kepada Rasulullah, tidakkah kami mempelajarinya? Maka beliau mengatakan, tentu, seharusnya siapa saja mendengarnya perlu untuk mempelajarinya, menghafalkannya dan mengamalkannya. Dan barang siapa keputusasaannya disebabkan karena banyaknya dosa-dosa, seringnya ia berbuat maksiat, maka hendaklah ia memperhatikan firman Allah Azza wa Jalla, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ini adalah harapan terbesar, ayat yang memberi harapan besar dalam Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah merasa berat untuk mengampuni dosa sebesar apapun. Dan tidak ada hajat dan kebutuhan yang tidak mampu Allah berikan. Karena Allah adalah zat yang paling pemurah, yang paling luas karunia-Nya, yang paling Maha Penyayang, dan yang paling dermawan untuk diminta apapun. Dan Allah Azza wa Jalla yang paling mulia dan paling bisa mencukupkan siapa saja yang bersandar dan bertawakal kepadanya, yang paling sayang kepada hambanya, bahkan lebih sayang dari seorang ibu kepada anaknya. Maka di antara definisi atau makna dari kata ar-raja, berharap, yaitu an-nazar ila sa'ati rahmatillah, kita melihat luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. والواجب على العبد في هذا المقام أن يجاهد نفسه على الطاعة وأن يحرص على مباعدتها عن العصيان غير مستسلم ليأس أو قنوط، بل يكون مجاهدا نفسه على طاعة الله عاملا على نيل رضاه جل في علاه، وليتأمل في حاله مع مصالحه الدنيوية ومبتغياته من متع الحياة، أليس يتعامل معها دون إياس أو قنوط؟ فها هو الجائع لا يستسلم لجوعه، والعطشان يبحث عما يروي ظمأه، ومن اشتدت عليه حرارة الشمس تطلب لنفسه ظلا، إلى غير ذلك من مصالح الدنيا وحاجاتها. فلما الاستسلام للذنوب؟ لما لا تدفع العقوبة الأخروية بالتوبة إلى الله والإقبال عليه سبحانه؟ وإذا كان العبد يتوقى كثيرا من الأطعمة خوف مضرتها، لما لا يتقي الذنوب
خوف معرتها. أليس هو قادر على الله ومؤاخذ على ما قدم في هذه الحياة؟ فكم يحتمل الإنسان في هذه الحياة الدنيا من أمور يخشى أن تضر بدنه أو أن تؤثر على صحته، ومع ذلك لا يحتمي من أمور تفضي به إلى عقاب الله وتؤول به إلى عذابه. قال ابن شبرمة: عجبت لمن يحتمي من الطيبات مخافة الداء، كيف لا يحتمي من المعاصي مخافة النار؟ وقال حماد بن زيد: عجبت عمن يحتمي من الأطعمة لمضرتها، كيف لا يحتمي من الذنوب لمعرتها؟ ولهذا وجب على المسلم أن يكون ناصحا لنفسه مقبلا على ربه، غير مستسلم ليأس أو قنوط، ولا متماديا في تأخير أو تسويف. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ولا يعني عدم القنوط والبعد عن الإياس تمادي المرء في الذنوب والخطايا والآثام، اتكالا على سعة الرحمة وعظم المن والغفران. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح: كان العلاء ابن زياد يذكر النار، فقال رجل: لم تقنط الناس؟ قال: وأنا أقدر أن أقنط الناس؟ والله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ويقول: وأن المسرفين هم أصحاب النار، ولكنكم تحبون أن تبشروا بالجنة على مساوئ أعمالكم، وإنما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا بالجنة لمن أطاعه، ومنذرا بالنار من عصاه. ومن عظيم ما يذكر به في هذا المقام قول الخليفة الراشد علي رضي الله عنه: لا يرجو عبد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه. فعلى هذين الأمرين مدار النجاة والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. والرجاء والخوف عملان قلبيان لا يطلع عليهما ولا يعلم بهما إلا الله، العليم بما في الصدور، الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. Wajib bagi setiap hamba dalam perkara ini untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga bersungguh-sungguh untuk menjauhi segala bentuk maksiat, tidak menyerah, tidak berserah diri, tidak putus asa, akan tapi ia harus bersungguh-sungguh berjihad untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Hendaklah ia perhatikan perkara ini, yaitu jika dia bandingkan dengan permasalahan dunia dan keinginan-keinginan dunia. Bukankah seorang tidak putus asa untuk mendapatkannya? Lihatlah orang yang kelaparan, dia tidak berserah diri, tidak menyerah dengan rasa laparnya. Orang yang kehausan, dia akan mencari air untuk dia minum. Orang yang kepanasan, pasti ia mencari tempat bernaung agar tidak kepanasan. Jika ini berkaitan dengan urusan dunia, kebutuhan dunia, kenapa ia menyerah dengan dosa-dosanya? Kenapa ia tidak halangi hukuman akhirat dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla dan selalu menghadap kepadanya? Jika seorang hamba yang menghindari banyak makanan karena ia takut bahaya makanan tersebut, kenapa ia tidak tinggalkan dosa-dosa karena takut pengaruh buruk dari dosa tersebut? Bukankah ia akan menghadap kepada Allah Azza wa Jalla? Ia akan dihukum, akan dipertanyakan tentang apa yang ia lakukan selama di dunia ini. Betapa banyak seorang yang mereka melindungi dirinya di kehidupan dunia ini karena takut bahaya penyakit di badannya atau mempengaruhi kesehatannya,
akan tetapi ia tidak berlindung diri dari perkara-perkara yang bisa menghantarkan dia kepada hukuman dan adab Allah Azza wa Jalla. Berkata Ibnu Shubrumah, "Ajibtu liman yahtami minat thayyibat makhafatad da', kaifa la yahtami minal ma'asi makhafatad nar." Aku heran dengan orang yang menjauhi makanan-makanan yang enak, yang baik karena takut penyakit. Kenapa dia tidak menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat karena takut neraka? Juga Hammad bin Zaid mengatakan, "Ajibtu amman yahtami minal at'imati limadarratiha." Aku heran dengan orang yang menjauhi makanan-makanan karena bahayanya. Kaifa la yahtami minadz dzunubi lima'arratiha. Kenapa ia tidak menjauhi dosa-dosa karena bahaya dan pengaruh buruknya? Maka wajib bagi setiap muslim untuk menjaga dirinya, selalu menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, tidak menyerah, tidak putus asa, tidak menunda-nunda taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang cerdas adalah orang yang menjaga dirinya dan beramal untuk berbekal setelah kematian. Adapun orang yang bodoh, orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berharap banyak kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu yang dimaksud tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala bukan berarti seorang terus-menerus melakukan dosa, perbuatan maksiat, karena bersandar dengan luasnya rahmat dan ampunan Allah Azza wa Jalla. Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan dalam kitab sahihnya bahwasanya Al-Ala bin Ziyad, ia selalu mengingatkan manusia dan memperingatkan manusia dari bahaya neraka. Maka seorang berkata kepadanya, lima tuqannitun nas, kenapa engkau membuat manusia putus asa? Ia mengatakan, wa ana aqdiru an uqannitan nas, memangnya aku mampu untuk membuat manusia putus asa? Bukankah Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Dan juga Allah mengatakan, wa annal musrifina hum ashabun nar, dan orang-orang yang melampaui batas mereka adalah penghuni neraka. Akan tetapi kalian adalah orang-orang yang suka diberi kabar gembira dengan surga, padahal kalian melakukan banyak perbuatan dosa. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira dengan surga bagi siapa yang taat kepadanya, dan memperingatkan dari neraka bagi siapa yang bermaksiat kepadanya dan durhaka kepadanya. Dan di antara perkara yang paling pantas untuk kita ingatkan dalam hal ini yaitu perkataan khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, la yarju 'abdun illa rabbah wa la yakhafu illa dzambah. Tidaklah pantas seorang hamba takut kecuali hanya kepada Allah, dan tidaklah pantas ia khawatir kecuali karena perbuatan dosanya. Dan dua perkara inilah sumber keselamatan, sumber kebahagiaan, sumber kesuksesan di dunia dan di akhirat. Karena rasa harap dan rasa takut adalah dua amal hati yang tidak bisa diketahui dan tidak bisa dilihat kecuali oleh Allah Azza wa Jalla, yang mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati, yang ilmunya meliputi segala sesuatu dan mengetahui secara detail jumlah segala sesuatu. والرجاء إنما يكون لخير فيما يؤمله ويطمع فيه العبد من خيرات الدنيا والآخرة، وكل ذلك إنما هو بيد الله، فإنه لا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يصرف السيئات إلا هو جل في علاه، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ولهذا وجب على العبد في كل رجائه أن يكون معلقا قلبه بالله، فلا يرجو إلا الله، ولا يطمع في نوال في الدنيا والآخرة إلا من الله، فإن الخير بيده وحده جل في علاه، لا يعلق قلبه ولا رجاءه لا في نفسه ولا في ذكائه ولا في فهمه ولا قدرته ولا في أي أحد من الخلق، وإنما يعلق رجاءه بالله سبحانه، ولا يكون ذلك منه مجرد دعوى، فإن من اليسير على كل لسان أن يقول ما أرجو إلا ما عند الله، لكن الشأن في تحقيق ذلك
عقيدة وإيمانا في القلب تثمر ثقة بالله وحسن توكل عليه وجدا في الإقبال على طاعته ونيل رضاه. فهذا هو المطلوب من العبد الصادق في إيمانه الصادق في رجائه. والخوف يكون من الشرور والأخطار والعقوبات، وموجبها ذنوب العباد وخطاياهم، كما قال الله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه. وقال تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أي بسبب ما كسبت أيديكم. ولهذا لا يخافن عبد إلا ذنبه، فإن ذنوب العباد هي التي من وراء حصول الشرور والعواقب الوخيمة والأضرار الأليمة في الدنيا والآخرة. وعندما يكون العبد بهذه الصفة لا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا من ذنوبه، فإن حياته كلها تستقيم على الطاعة وحسن العمل والبعد عن الذنوب وتحقيق التوحيد لله. وليحذر العبد في هذا المقام أن يكون حظه من ذلك مجرد القول والدعوة، وقد يقع في شيء من ذلك من حيث يشعر أو لا يشعر. روى الإمام أحمد في كتابه الزهد عن معاوية بن قرة قال: دخلت على مسلم بن يسار فقلت له: ما عندي من كبير عمل إلا أني أرجو الله عز وجل وأخاف منه. فقال: ما شاء الله، من خاف من شيء حذر منه، ومن رجا شيئا طلبه. وما أدري ما حسب خوف عبد عرضت له شهوة فلم يدعها لما يخاف، أو ابتلي ببلاء فلم يصبر عليه لما يرجو. قال معاوية: فإذا أنا قد زكيت نفسي وأنا لا أعلم. Ar-raja, yaitu harapan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu adalah harapan kebaikan dan tamaknya seorang hamba terhadap kebaikan-kebaikan dunia dan di akhirat. Dan semua itu tentunya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa memalingkan keburukan kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah taala berfirman: wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Jika Allah menimpakan bahaya kepadamu, maka tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Dia, dan jika Allah menginginkan kebaikan untukmu, maka tidak ada yang bisa menolak karunia-Nya. Juga firman Allah: ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Apa yang Allah buka untuk manusia dari rahmat, tidak ada yang bisa menutupnya, dan apa yang Allah tutup, maka tidak ada yang bisa membukanya setelah Allah, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka wajib bagi setiap hamba ketika ia berharap kepada Allah, ia menggantungkan hatinya hanya kepada Allah, tidak berharap kecuali hanya kepada Allah, tidak tamak kecuali untuk mendapatkan karunia Allah di dunia dan di akhirat, karena semua kebaikan berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Ia tidak boleh menggantungkan hatinya dan harapannya kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh ia bergantung kepada dirinya atau kepada kecerdasannya, kepada pemahamannya, kepada kemampuannya, atau kepada siapapun dari makhluk. Akan tapi ia boleh menggantungkan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini tidak cukup hanya sekedar omongan, tidak cukup hanya sekedar pengakuan, karena setiap orang bisa saja mengucapkan aku tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Akan tetapi untuk merealisasikan hal tersebut dalam bentuk akidah, keimanan dalam hati yang membuahkan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla, membuahkan rasa tawakal yang benar kepada Allah, semangat untuk selalu taat kepada Allah dan mendapatkan ridhonya, itu tidak mudah. Maka wajib bagi setiap hamba untuk jujur dalam keimanannya, jujur dalam berharapnya kepada Allah. Juga al-khawf, rasa takut dari keburukan, dari bahaya, dari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala yang penyebabnya adalah dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba,
sebagaimana firman Allah, fakullan akhadna bidzambih, semua kami hukum karena dosanya. Juga firman Allah, mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Karena dosa-dosa mereka ditenggelamkan dan mereka dimasukkan ke dalam neraka dan mereka tidak mendapati selain Allah seorang penolong pun. Juga Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja yang menimpa kalian dari musibah, maka itu dari sebabnya adalah perbuatan kalian sendiri dan Allah lebih banyak mengampuni. Maksudnya adalah disebabkan perbuatan tangan kalian. Maka janganlah seorang hamba takut kecuali karena dosa-dosanya. Karena sungguhnya dosa-dosa manusia adalah sebab terjadinya keburukan, hukuman, bahaya di dunia dan di akhirat. Dan ketika seorang hamba berada di atas perkara ini, yaitu tidak berharap kecuali kepada Allah dan tidak takut kecuali karena berbuat dosa, maka kehidupannya atau seluruh kehidupannya akan lurus di atas ketaatan kepada Allah. Ia akan memperbaiki amalnya, jauh dari perbuatan dosa. Ia akan merealisasikan dan menyempurnakan tauhidnya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah setiap hamba untuk selalu menjadikan ini sebagai prinsip dalam kehidupannya, tidak sekedar omongan yang diucapkan baik ia sadar atau tidak sadar. Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab beliau yang bernama kitab Az-Zuhud dari Muawiyah bin Qurrah, yang mengatakan, dakhaltu ala Muslim bin Yasar, aku masuk ke rumah Muslim bin Yasar dan aku berkata kepadanya, ma indi bin kabiri amalin illa anni arjullaha azza wa jalla wa akhafu minhu. Aku tidak punya banyak amalan, akan tetapi aku berharap kepada Allah dan takut darinya. Maka beliau mengatakan, Masya Allah, man khafa min syai'in hadira minhu. Siapa yang takut kepada sesuatu pasti ia waspada darinya. Wa man raja syai'an talabahu. Siapa yang berharap maka ia akan mencarinya. Dan aku tidak mengetahui apakah cukup seorang hamba berkata demikian, namun apabila dihadapkan dengan suatu syahwat dia tidak meninggalkannya, maka dia takut dari siapa. Dan apabila diuji dengan sesuatu dia tidak bersabar, maka apa yang ia harapkan? Maka Muawiyah pun berkata, sungguh aku telah mensucikan diriku sendiri padahal aku tidak sadar. نعم لنجاهد أنفسنا حقيقة بيننا وبين الله في إصلاح قلوبنا وإقامتها على طاعة الله عز وجل رجاء منه وحده وخوفا وطمعا وحسن إقبال عليه جل في علاه. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف ولفضله أرجى وعن معصيته أبعد وإلى طاعته أقرب كما قال الله سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعندما يستقيم العبد على هذا الرجاء والخوف إلى أن يتوفاه الله ينال فضلا عظيما وخيرا عميما لا يعلمه إلا الله جل في علاه. وليتأمل في هذا ما رواه الترمذي وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. وروى الترمذي وغيره عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وقد جمعت هذه الدعوة أمرين عظيمين، التوحيد والاستغفار، فإن لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وقوله إني كنت من الظالمين اعتراف بالذنب متضمن طلب الغفران. والتوحيد يفتح للعبد أبواب الرجاء في الدنيا والآخرة، والاستغفار يغلق عن العبد أبواب الشرور. وما أعظم أن يكون العبد في هذه الحياة
مكثرا من كلمة التوحيد لا إله إلا الله لتفتح له أبواب الخيرات في الدنيا والآخرة، فإنها مفتاح كل خير وفضيلة. وأن يكثر من كلمة أستغفر الله لتكون مغلقة عنه أبواب الشرور. وطوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا. غفر الله ذنوبنا وأصلح قلوبنا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari kita bersungguh-sungguh untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Mari kita berusaha bersungguh-sungguh untuk memperbaiki hati kita, melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepadanya, berharap segala kebaikan hanya darinya. Karena barang siapa yang kenal dengan Allah tentu akan semakin takut kepadanya dan akan berharap terhadap karunia-karunia-Nya. Dia akan jauh dari kemaksiatan, dekat dengan ketaatan, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Dan ketika seorang berada di atas jalan yang lurus, di atas ketaatan kepada Allah, berharap hanya kepadanya, takut hanya darinya sampai Allah mewafatkannya, ia akan mendapatkan karunia yang sangat besar yang tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Mari kita perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan selainnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk pada seorang pemuda yang dalam kondisi sakaratul maut. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, "Kaifa tajiduk?" Apa kondisimu saat ini? Maka ia mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, inni arjullaha wa inni akhafu dhunubi." Demi Allah ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguhnya aku berharap kepada Allah dan aku takut atas dosa-dosaku. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "La yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf." Tidaklah terkumpul dua rasa ini di dalam hati seorang hamba di dalam kondisi seperti ini kecuali Allah akan memberikan apa yang ia harapkan dan memberi rasa aman dari apa yang ia khawatirkan. Maka Imam At-Tirmidzi dan selainnya meriwayatkan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watu Dhinnun idda'a wa huwa fi batnil hud." Doa Nabi Yunus ketika ia berdoa di perut ikan hiu, ikan paus, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, sungguhnya Engkau termasuk orang yang sungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qattu illa istajaba Allah. Tidaklah seorang muslim berdoa mengharap sesuatu kecuali Allah akan mengabulkan doanya. Dan di dalam doa yang agung ini terkumpul dua perkara besar, yaitu tauhid dan istighfar. Karena la ilaha illallah adalah kalimat tauhid dan ucapan inni kuntu minadh dhalimin, sungguhnya aku termasuk orang yang zalim, adalah pengakuan terhadap dosa-dosa yang mengandung permintaan ampun kepada Allah. Maka tauhid akan membuka pintu-pintu kebaikan di dunia dan di akhirat bagi seorang hamba, dan istighfar akan menutup darinya pintu-pintu keburukan. Dan sungguh beruntung seorang hamba di kehidupan ini jika ia memperbanyak dari kalimat la ilaha illallah agar terbuka untuknya pintu-pintu kebaikan di dunia dan di akhirat, karena tauhid adalah kunci segala kebaikan. Dan memperbanyak kalimat istighfar, kalimat astagfirullah, agar itu menjadi penutup dari segala keburukan. Dan sangat beruntung orang yang mendapati pada catatan amalnya pada hari kiamat istighfar yang banyak. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, semoga Allah memperbaiki hati-hati kita.